Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini Karsna akan mencoba membahas mengenai budidaya ikan nila kolam terpal Pak Agus. Yang semula beliau berharap bahwa dari budidaya ikan nila ini akan mendapatkan sesuatu yang menggiurkan ya. Pembibitan ikan nila milik pengusaha lokal Insinyur Agus Patuy. Oh gitu ya. Ini contoh peternakan ikan yang tidak mengikuti protokol. Ya guys, ini sebagai pembuka dari Bapak Haji Adam ya. Tadi ini kita sedang berada di kolam ikan terpal yang lagi ramai sekarang ini punya ya guys. Bapak Insinyur Agus ya. Dulu dia itu sebagai karyawan, namun sekarang sudah alih profesi menjadi peternak ikan nih. Ceritanya nih, dia akan bercerita tentang tentang kegagalan kolam ikan ini, dan mungkin perlu diawali dengan bagaimana kronologis dari mulai penanaman ikan Anda terpancing sehingga ingin memiliki kolam ikan, dan hasilnya begini. Bagaimana Pak Agus? Bisa bercerita Saya kronologisnya? ke bawah arus yang ekonominya, mencari tambahan ekonomi. Ya. Terus saya ikutin tutorial yang dari YouTube gitu. Ternyata banyak yang berhasil. Saya bikin ini 4x4 dengan modal sekitar 5 jutaan dengan bibit dan pakan, tetapi banyak yang mati. Itu kenapa tuh bisa? Salah urus ini. Ternyata tidak semudah yang dibicarakan, yang manisnya pahit. Ternyata pahit goblok. Apa mungkin Bapak ini dalam melaksanakan ini kurang fokus bagaimana kira-kira? Ikannya yang tidak fokus. Kok Saya ikannya? fokus mau mencari duit dari ikan. Serius itu Ikannya betul-betul. kurang fokus. Setiap hari mati 2, Iya, terus 5, iya, terus 20. iya. Sampai sekarang ini dari ratusan itu sisa paling juga ini sekitar ini. Itu modal awalnya dulu berapa nih Pak? Modal ini, modal kolamnya dulu berapa dulu? Ini dari adalah 5 juta dengan itu. Dengan ukuran berapa kali berapa nih? 4x4. 4. Terus Kayu ini yang jadi pekerja. Tapi sekarang jangankan untuk 5 juta. Mau dibagikan. Mau dibagikan, anggap aja ini sodako. ini udah kira-kira udah berapa kali nanam nih Bapak nih? Bisa mengatakan gagal? Hah? Waktu pertama sekali. Sekali. Ini udah berapa bulan kira-kira nih? Ini saya dari Agustus 2020. Udah mau 1 tahun. 1 tahun. Makanya jangan suka ikut-ikutan kalau nggak ngerti. Oh gitu. Orang harus pakai ilmu. Ini cuma ikut-ikutan doang ya. Ikut rame-rame tanpa belajar. Jadinya begini jatuhnya. Untung masih bisa diambil ya. Jadi sekarang ini mau panen aja nih. Panen aja nih. Bagiin. Bagikan aja. Bagiin nih. Kita botram aja nanti kan ini. Nih guys nih. Kolam ikan sekarang lagi dipanen nih. Yang punya Pak Insinyur Agus yang mengatakan dia gagal nih. Sekarang oh nih. Oh ini cara dibuang dulu airnya Pak ya? Iya. Tadi gede. Ini kan udah ada berapa? Kira-kira deh ada 1/4 kilo ada ya? Empat lah. Kayak lohannya coba nggak kelihatan. Wow. Lumayan lah. Lumayannya. Nah nih, ini hasil ikannya nih. Oh, emas ini mah. Lauk mas selamat. Oh, gede tadi. Masih hamil. Wah gede. Strike. Ayo Lauk mas nih. Ikan masnya guys.
Nggak ada, nila merah juga ada. Nah, itu dapat lagi. Budidayakan deh. Nah, tuh mulai panen nila nih. Oh, Hirup. Nah, ceritanya mau dilanjutkan kan nih, Pak Haji Agus? Oh, lele benar yang Oh, keren deh. kan kita kalau berusaha itu jangan sampai patah arah. Iya. Itu jangan. Jadi ganti ya. Mau berusaha lagi. Gagal. Merah. Ya. Nanti ada lele. Rencananya lele nanti. Lele. Lele nggak ada. Keo. Nah, lu pinjadiannya. Jangan putus asa pokoknya. Putus asa. Terus maju aja. Panen ikan di kolam Bapak Insinyur Agus yang merasa dirinya gagal dalam berternak ikan nih. Nih penontonnya banyak sekali nih. Ini dulunya mau belajar dari Pak Agus. Rupanya Pak Agus ini sendiri mengalami kegagalan. Jadi beliau nanti akan mencoba lagi katanya. Tidak berternak nila, tapi akan berternak ikan lele aja katanya. Mudah-mudahan nanti dalam periode kedua akan berhasil guys ya. Nanti saya akan tanyakan juga nih, kenapa penyebab kegagalan dari beternak ikan nila ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi calon peternak ikan kolam terpal gitu ya. Ini hasil beternak ikan selama 1 tahun nih. Oh, guys, tong setahun atau era setahun sekian. Tadi dari sumber yang sohe ini. Gagalan nih judulnya. Tuh, ini nih hasil kerja beternak ikan nila selama hampir kurang lebih 1 tahun nih, yang katanya gagal. Tapi kelihatannya ikannya gede-gede juga nih Pak nih dalam setahun nih. Ini pakannya katanya cukup juga nih, dalam seminggu bisa berapa kilo Pak? Dulu habisnya? Seminggu 3 kilo. Seminggu 3 kilo 7.000 untuk 21.000 kali 1 tahun berapa mingguan ya? 52 kali 7.000. Ya, Bayangkeun hasilnya sakieu. Can capekna. Can kalau bepergian kita mesti balik ka dieu, inget ke ikan yang belum dipatahin. Hasilnya seperti gitu. Jadi hati nu aya beres. Eta. Jadi yang bikin tutorial seperti inilah berhasil. Lihat tuh yang gagal. Udah kita rugi di waktu, rugi di uang, rugi di hasil. dulu belajar di YouTube Pak. Di YouTube. Kan tidak ada orang pertaniannya. Tukang handphone itu suruh ngurus lauk, berikan pada ahlinya. Kalau dia petani anjing nusa-nusa. Paksa orang-orang untuk pipiluan lah. Kira-kira kalau nggak seriusan jangan gitu ya. Kalau setengah-setengah jangan, lebih baik lah daripada rugi ya. Segala rupa juga, kudu serius. Harus serius ya. Harus punya keahlian pokoknya ya. Jadi kalau bukan sama ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Ini buktinya ya. Seperti yang Ustad, ya itu saya belajar dari awal, makanya dia bisa menyampaikan. Kalau kita tiba-tiba jadi Ustad, itu bisa. Pas Ainu nanyakan masalah bab ini, tanya terus kalau pakai ahli. Harus ahli sebetulnya Pak ya. Jadi kalau kira-kira bukan ahli, ya kalau kita tinggal makan lah meninggal. Jangan begini ini tapi malah hati. Jadi sakit hati. Makan hati. Ini sebetulnya banyak ahli di sekitar juga ini. Ada ahli sapi, ada ahli peternakan. Tapi mungkin baru pertama kali nih di ikan ini mencoba. Warnanya halus tidak lohan. Kata kayak lohan tuh. Ini mau digoreng aja bagiin rame-rame. Buat Jumatan ya Pak Agus. Jumatan botram. Botram. Pengen tan letik pisan ya. Oh, kebenaran. Ya, bau-bau itu. Oh, kan dia kan pakai kendi. Apa bagus seueur. Kagok ya. Kagok mau bedakeun ini mah. Bangkai.
Ya pelakeun deui gitu. Mau dikuras heula sekalian balongnya. Aja pelakan deh. Mau Lele meureun kuat. Cok. barolong terpana. Ada yang gede yang setahun tuh, ada yang gedenya tuh. Tuh ada kira-kira yang setengah sekilo ada enggak satu. Kilo 4 kan. Sekilo 4 ya. Matahari hujan. Nah, itu kan tuh. Oh, udah sekilo 4. Kilo 4 nih. Oh, gedenya mau berhasil. Hmm. Cuman kuantitasnya tidak ada. Banyak mati nih. Mungkin. Banyak. Atau be aku kuntul. Ya benar. Itu apa? Oh, hama-hamanya itu banyak. Namun keur kecil. Burung ya? Kuntul. Ah, tuh banyak. Panennya banyak ya. Nah, tuh. Yes. Wah. Lus. Ikan generasi ketiga kali ini. Coba angkat, Pak. Paman pintar minta plastik. Coba angkat. Ikan generasi ketiganya. Satu. Parab. Urang digalungkeun ka balong ngadinya Mas. Nyai kan sisa. Bawa we jeung emerna. Bagus Nah, ya coba ditanam deh Mas Mas. Nel lihat ikan-ikan buka besi nah angkat tuh. Nah. Ya, dua biji atau 3 biji gitu. Nah, ini generasi keduanya nih. Coba dipelakeun. Anakan dari ikan yang ini nih. Udah beranak. Hasil gini. Diplak ya. Ya ke balongkeun dia orang minta ke bagus kerja akuarium. Iya, urang geus tuh akuarium mah leutik pisan Mas. Tuh. Nih guys, kata yang punyanya nih, dari kolam ikan yang ukuran 4x4 ini dulu diprediksi dalam 6 bulan itu akan menghasilkan setengah ton katanya. Tapi ternyata setelah kita lihat tadi ya, hasilnya tuh mungkin sekitar hanya 10 kilo atau lebih nih, ada yang anakan. Menurut dia juga tadi adanya faktor hamanya itu salah satunya burung kuntul tuh di sini. Jadi betul nih perkiraan dulu setengah tonnya Pak Gus. Oh iya. Setengah ton ya. Kalau lihat hitungan secara ekonomis, Iya. kita itu akan dapat sekitar 500 kilo Dari ukuran kolam segini tuh. dan kolam itu. 4x4. Kalau lihat yang di tutorial itu. Iya. Jadi 500 kali 40 berarti sekitar berapa? 20 jutanya. 20 juta. Dari modal sekitar 5 juta. Untuk ukuran berapa bulan itu perkiraan? itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sekarang udah hampir 1 tahun. Iya. Apa namanya? Modal sekitar 5 juta belum termasuk pakan harian. Dapatnya 10 kilo. 10 kilo. Kalau dikalkulasi 10 kilo itu mungkin 400.000. Iya. Puter pagi beak anjing. Tong aku untung. Jadi yang namanya bisnis itu mesti ada kajian. Iya. Kajian ekonomis yang real. Iya. Yang kalkulasinya itu matang. Jadi jangan sampai orang yang tidak punya duit terus mau berusaha di apa namanya ternak lele atau ternak ikan mesti ngitung benar. Kebita gitu bisa. Jangan hanya rame-rame itu ikutan. Enggak, ini itu tetap menurut saya yang berhasil itu adalah petani-petani yang memang udah mumpuni, bukan hanya seperti saya gitu. Kayak amatiran berat ya. Teknokrat. Terjun ke dunia ikan. Sekarang ke bawah sekaba-kaba. Jadi ya itulah, ini hanya sebagai Kegagalan ya. pembelajaran saja ya Iya. kepada teman-teman. Tidak selamanya itu yang manis itu rasanya manis, Iya. pahit. Oh gitu ya. Pahit. Jadi pelajaran yang bisa dipetik. Yang penting itu berikan kepada ahlinya. Hmm. Kalau mau itu belajar dulu, magang dulu deh. Jadi jangan begitu belajar langsung punya terjun. modal, punya uang, punya modal. Makanya banyak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya tetap harus ada konsultannya ya, tetap. Harus ada. Jadi nggak bisa sendiri gitu Iya, aja. nggak bisa. Jangan percaya diri gitu aja. Iya. Nah, ini alhamdulillah nih sekarang. Oh ini
udah habis. Gua mungkin bisa di syutingnya udah habis. Iya, udah Terpalnya habis. masih bagus, ini udah Hmm. hampir 1 tahun. Hmm. Pelakan hiu. Nanti mungkin apa tanam apa lagi. Hmm. Demikianlah wawancara dengan pemilik kolam terpal yang dulu akan diperkirakan menguntungkan, ternyata diakhiri dengan kerugian. Dia nanti berpesan kepada kita-kita nih, bagi yang mau terjun di dunia usaha perikanan, harus betul-betul memahami dulu, bukan hanya sekedar belajar dari tutorial, tapi juga harus ada konsultannya gitu, sehingga tidak terjadi kegagalan yang demikian fatal. Demikian guys, terima kasih nih untuk Bapak Agus yang telah memberikan pengalamannya, juga kepada Bapak Haji Adam yang telah memberikan kultumnya walaupun sekilas tadi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.